pendekatan dan tes bahasa. Ini kita Ustazah berdua untuk lokal A dan B dengan Ustazah Hamawati, dan kita unblock untuk lokal C bersama Ustazah. Ya. Apa yang disebut dengan hakikat tes bahasa? Nih, siapa yang coret-coret nih? Waduh, Ustazah. Coret-coret dinding. Ya. Nah, ini hakikat tes bahasa. Di tes bahasa itu apa? Nanti kita lihat dari definisi ya, hakikatnya. Tes bahasa sebelumnya kita sudah belajar bahwa tes itu merupakan sebuah alat. Sebuah alat yang dipakai untuk mengukur kemampuan siswa. Kalau dalam hal pembelajaran bahasa, maka nama alat itu adalah tes bahasa. Tes bahasa ini bisa berbagai bentuk ya. Nanti ada mata bahasan kita yang fokus nanti di anwa ikhtibar al-lughah ya, dalam macam-macam tes bahasa. Ada namanya tes banyak nanti ya, macam-macam tes bahasa. Di materi berikutnya insya Allah. Jadi tes bahasa itu adalah alat atau prosedur yang digunakan oleh siapa? Guru ya, udah pastinya guru atau pendidik dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa peserta didik. Ya. Nah, kemampuan bahasa itu mengacu nanti dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi nyata sehari-hari. Ya. Tentu ada teori-teorinya juga, ada teori-teori bahasa. Kayak dalam pendekatan bahasa, ya, dalam tes bahasa ini ada teori-teori ya, ikhtibar al-lughah. Makanya dilihat nanti ada macam-macam bentuk tes bahasa. Sebelumnya dipahami dulu apa definisi dari tes bahasa. Ikhtibarat al-lughah. Ikhtibarat adalah jamak dari ikhtibar. Ikhtibar menunjukkan tes. Al-lughah atau language test dalam bahasa Inggris. Naw'un minal ikhtibarat allati yuradu laha an taqisa ma hasalahu al-muta'allim fi barnamaj al-mu'ayyanin atau mustawa mu'ayyan. Jadi tes bahasa itulah salah satu jenis tes yang dimaksudkan adalah untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik fi barnamaj mu'ayyanin dalam sebuah pendidikan tertentu, dalam sebuah mata pelajaran tertentu, atau fi mustawa mu'ayyanin atau dalam tingkatan tertentu. Dia nanti dalam mustawa apa tes itu diberikan. Kalau untuk untuk pemula namanya mustawa mubtadi, untuk pemula atau dia nanti mustawa mutawasid atau mutaqaddim, maka lihat dalam mustawa apa. Au taqisa kifayatahul amati fil lughah, atau digunakan tes itu nanti untuk mengevaluasi, untuk mengetahui bagaimana kemampuan bahasa mereka secara umum. Au taqisa isti'adaduhu al-lughawi, isti'adaduhu al-lughawi, atau mengevaluasi persiapan mereka secara bahasa, persiapan mereka dalam berbahasa. Makanya nanti kalau seandainya Ustazah memberikan tes kepada antum, kalau di pusat bahasa ada ya dalam bentuk TOEFL. Kalau dalam bahasa Arab tes itu bisa dilihat nanti, kalau mau tes langsung bisa ikut tes di TOEFL. Kalau untuk bahasa Arab TOEFL namanya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya TOEFL. Ya, ada namanya speaking dalam bentuk reading dan macam-macam. Di bahasa Arab juga ada bentuk tesnya istima, kalam dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan tes bahasa. Ini harus konsentrasinya agak lebih didobelkan ya, karena ini jam-jam rawan ngantuk, rawan lapar, rawan ya jam-jam kita ini. Apalagi materinya agak memerlukan pemikiran lebih dalam ya, karena itu. Tapi kita tetap santai tapi serius ya. Awahiyya majmu'atun minal as'ilah, atau sekumpulan pertanyaan atau soal-soal ya, allati yutlabu minad daris al-mukhtabar ay yastajiba laha. Itu sekumpulan pertanyaan yang diharapkan atau yang diminta kepada peserta didik, yang diharapkan dari peserta didik untuk mereka jawab. Aw yujibu anha bihadafi qiyas mustawahu fi maharatin lughawiyyah mu'ayyinah wa bayan miqdar taqaddumihi fiha wa muqaranatu bi zumalaihi. Jadi tujuannya apa nanti? Tujuan peserta didik itu diberi tes apa gunanya? Mengetahui maharah lughawiyah. Jadi untuk mengetahui kemampuan, skill mereka, kemampuan mereka, potensi mereka dalam berbahasa. Kemudian menjelaskan sejauh mana ukuran dibandingkan teman-temannya. Kayak dalam tes bahasa nanti akan ada penempatan namanya di placement test ya, karena fungsi tes itu kan ada nanti fungsinya seleksi. Mengetahui ini bagus ini, untuk tingkatannya sudah mampu maka masuk lokal A.
Ini agak menengah, tamatan aliyah, tapi belum terlalu dalam mendalami bahasa, misalnya dia masuk lokal B. Nah, ini untuk anak SMA. Kalau dalam bahasa Arab intensif kan itu ada ya, untuk masukkan tes bahasa ada namanya placement test. Nah, di sana nanti mengetahui tes ini tujuannya itu. Tujuan dari tes bahasa adalah mengetahui kemampuan peserta didik dalam berbahasa. Secara umum kita tahu ya, tes bahasa ya tes berkaitan dengan bahasa. Tapi ini kenapa? Nah, tes bahasa itu bisa dua, ya, karena bisa dari unsur bahasa itu sendiri, di mana unsur bahasa anasirul lughah itu ada berapa? Ada 3. Anasirul lughah ada 3. Pertama, tes berkaitan dengan aswat. Aswat adalah bunyi bahasa, berkaitan dengan bunyi-bunyi huruf. Bagaimana cara pengucapan huruf yang benar ya, sesuai dengan makharijul huruf ya. Atau bagaimana bunyi huruf ta dengan to. Karena lughah nanti ya, aswat. Bagaimana membedakan huruf-huruf yang berdekatan. Kabir, kathir, ya. Qasir, kata-kata yang berdekatan maknanya tetapi bunyinya berbeda. Nah, kemudian ada mufradat yang berkaitan dengan kosakata. Kosakata atau vocabulary berkaitan dengan anasirul lughah. Yang ketiga berkaitan dengan at-tarakib. Tarakib adalah grammar ya, tata bahasa, bahwa bahasa itu sendiri memiliki aturan-aturan, dalamnya ada tarakib ya, dalam bentuk jumlah dan dalam bentuk kumpulan kata dan memiliki makna. Ada mudhaf, idhafah, mudhaf, mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih diwajibkan majrur, maka dalam tarkib. Jadi itu anasirul lughah. Yang kedua, tes itu bisa berbentuk kemampuan atau al-maharat al-lughawiyah, kemampuan berbahasa. Jadi kalau sekarang tes itu memang diharapkan lebih kepada kemampuan siswa, kemampuan dia mendengar, tapi tidak sekedar mendengar. Banyak siswa bisa mendengar tapi nggak paham, dia dengar. Kalau untuk mendengaran itu sudah potensi orang sudah memiliki semuanya, tapi kemampuan memahami apa yang didengar, maka kemampuan fahmul masmu'. Yang kedua, maharatul kalam, mampu dalam bahasa Inggris namanya speaking. Kemampuan peserta didik nanti bisa mengucapkan bahasa Arab yang benar, bagaimana mereka bisa berdialog dengan temannya, mengucapkan kata-kata yang telah didengarkannya kembali. Maharatul qiraah, kemampuan untuk membaca dengan baik dan benar, bahasa Arab dengan baik dan benar, juga termasuk di dalamnya nanti menterjemah ya. Dan maharatul kitabah, kemampuan menuliskan ya, menuliskan bahasa Arab, karena ini berkaitan dengan tes bahasa Arab. Secara umum apapun bahasa memiliki ini ya, kemampuan berbahasa. Bahasa Inggris ini adalah listening, speaking, reading dan writing. Nah, itu yang tes bahasa. Apa gunanya tujuan tes bahasa ini? Ya, tes bahasa itu kenapa perlu adanya tes bahasa? Pertama ya, untuk mengetahui apakah tujuan ya, tes bahasa itu kan untuk tes menggunakan alat. Alat dipakai agar mengetahui tujuan tadi sudah tercapai atau belum. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, kalau tadi pertama sebagai alat ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengambil keputusan ya, materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa. Jadi dengan tes bahasa nanti kita tahu, oh siswa ini setelah diberikan tes, pada umumnya mereka lebih banyak kesalahan dalam segi gramatika atau dari segi nahunya misalnya. Maka guru perlu mengambil keputusan untuk memberikan materi yang lebih, atau menggunakan metode yang tepat kembali dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan siswa tadi. Kemudian ketiga, mengetahui hasil belajar siswa. Ini sudah pasti ya, karena tujuan evaluasi itulah mengukur kemampuan siswa dan mengetahui hasil belajarnya. Yang keempat, dengan adanya tes bahasa, bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa. Ya, terutama dalam proses pembelajaran. Tidak saja kekurangan siswa, tapi kekurangan proses pembelajaran. Mungkin perlu ditambah medianya, atau media atau metode yang dipakai mungkin belum tepat. Maka tahu dengan tes bahasa. Karena tes bahasa itu bisa dilihat nanti. Kesalahan-kesalahan siswa bisa dinilai di sana. Pada umumnya mereka, kalau dalam bahasa Arabnya namanya al-akhta al-lughawiyah ya, mana kesalahan-kesalahan bahasa yang populer mereka muncul. Nah, di sana
menjadi alat ukur bagi guru mengetahui kelemahan siswa. Yang kelima, tes bahasa ini digunakan dalam mengetahui apakah siswa dapat melanjutkan program berikutnya atau tidak, atau melakukan remedial. Ya, ini setelah lakukan tes, ini bisa naik untuk mustawa berikutnya. Ya, ujian itu kan gunanya itu ya. Kalau ini belum ini, kayaknya harus diulang lagi nih, karena dia belum paham. Ya, makanya remedial. Nah, yang keenam ini mendiagnosa kesulitan siswa. Tes bisa mengetahui ya secara umum kesulitan siswa di mana. Jadi siswa nggak perlu melapor ke gurunya, saya lemah dalam segini Ustazah. Karena ketika gurunya membicara hal fahimtum, fahimna, ya, semuanya pasti menganggap saya ini sudah paham. Tapi ketika dites baru ketahui, oh ternyata mereka masih sulit ya. Makanya lihat kesulitan siswa di mana. Ada siswa itu ketika diberikan tes, ketika menjawab soal-soal mufradat dia lancar, mufradat lancar ya, karena sifatnya hafalan, kosakata hafal. Tapi ketika sudah diberikan tes berbentuk terakib misalnya, itu banyak kesulitan di sana. Nah, maka guru perlu melakukan mendiagnosa ya kesulitannya, lalu melakukan perbaikan-perbaikan dari segi materi, media, metode, dan seluruhnya. Karena memang komponen pembelajaran itu saling terkait. Dan itu yang disebut dengan evaluasi. Yang terakhir nanti evaluasi ya, feedback dari keseluruhannya. Nah, kita masuk pendekatan tes bahasa. Tadi secara umum definisi pendekatan di awal sudah sampaikan. Nah, dalam pendekatan tes bahasa ini ada 5 bentuk pendekatan ya dalam tes bahasa. Pertama disebut dengan pendekatan tradisional. Ya, al-madkhal at-taqlidi. Yang kedua, pendekatannya namanya pendekatan diskrit. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Yang keempat, pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan tradisional, pendekatan diskrit, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Ya, tadi di GC Google Classroom semuanya sudah banyak yang sharing ya, masing-masing definisi dari ini. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, apa yang disebut dengan pendekatan tradisional? Ya, pendekatan tradisional atau dalam bahasa Arab al-madkhal at-taqlidi, ya, itu melaksanakan tes bahasa, ya, tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa. Yang namanya ya tradisional. Kalau dalam metode tradisional itu lebih kepada metode terjemah, ya. Tradisional itu. Jadi siapapun bisa mengajarkan bahasa dan dianggap mampu melaksanakan tes bahasa. Jadi penilaian terhadap siswa ditentukan oleh pendapat pengajar dengan segala unsur subjektifnya. Jadi kalau tradisional ya guru hanya memberikan tidak ada aturan khusus. Jadi namanya pendekatan tradisional itu biasanya merujuk kepada teks-teks sastra, pada nas-nas yang membaca an-nusus ya, qiraatun nas ya. Bentuk tesnya apa? Pertanyaan-pertanyaan tentang komponen bahasa, terjemahan, menulis esai, cuma itu saja. Jadi ke pendekatan tradisional. Ya namanya pendekatan adalah cara pandang ya, cara pandang dalam melaksanakan tes bahasa. Nah, itu yang pertama adalah pendekatan tradisional. Ya. Nanti bisa dibahas lebih lanjut dalam pertanyaan nanti diskusi ya. Yang kedua, ada namanya pendekatan diskrit. Pendekatan diskrit atau al-madkhal at-tafri'i ya, tafri', far'un ya, tafri'i, diskrit. Ya far'un ya, dia bagi pendekatan kepada bagian-bagian. Jadi pendekatan menekankan kepada satu aspek bahasa saja pada satu waktu. Ya, maksudnya apa? Ini pendapat dalam bahasa Inggris ya. Traditionally, a discrete point test is one that attempt to focus attention. Ya, jadi lebih kepada satu aspek bahasa saja. Nah, disebut juga dengan tes atomistik. Ya, dia ada yang mengatakan tes diskrit itu dengan nama tes atomistik. Ya, mengukur butir spesifik. Misalnya dalam tes itu hanya tata bahasa saja. Pernah nggak lihat dalam sebuah tes yang ditanya hanya mufradat saja keseluruhannya, atau atau tes itu hanya memilih satu dari komponen bahasa saja. Maksudnya.
habis waktunya. Nanti kalau habis masuk lagi, sekarang masih jam 12. Oh ya, kita mudah-mudahan selesai ya. Tidak harus masuk lagi. Nah, ini satu pendekatan saja. Yang kedua, pendekatan diskrit, ta'rifi. Ya, teman ada yang jelas masing-masing itu ada kelebihan kekurangan. Kalau cuma satu bentuk tes tentu ada kemudahannya, mudah membuat bentuk soalnya ya. Bagi guru itu mudah membuat bentuk soalnya, mudah juga menskornya, memberikan penilaiannya. Artinya mulai diproses setelah statistik. Tentu tapi kelemahannya juga ada. Ketika diberikan bentuk tes berdasarkan pendekatan diskrit, hanya mengukur satu aspek bahasa saja, maka kelemahannya adalah di sana seolah mengisolasi unsur bahasa yang lain ya, seolah komponen lain tidak diperhatikan ya. Dan hubungan antar butir diteskan bahasa pada umumnya serta antara butir tes dan konteks ekstralinguistik menurut desain tidak relevan terhadap formasi pembelajaran. Ya, namanya dalam pembelajaran tentu mencakup, dari satu diskrit ini tentu ada kelemahannya. Ini contohnya. Contohnya misalnya tes menyimak, mengukur perbedaan bunyi yang mirip. Ya, kosakata yang berkata bunyi awal berupa ain, halim, halim, alim, alim. Ya, tapi tes itu hanya bentuk tes menyimak aja. Ya. Atau tes kosakata saja. Jadi ini dalam satu tes hanya memilih satu bentuk bahasa, makanya namanya at-tafri'i. Terus yang kedua namanya pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah ini terlalu banyak desainnya ya. Yang ketiga adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini lebih mengintegrasikan dari pendekatan diskrit. Kalau pada pendekatan diskrit hanya satu komponen bahasa, ya, sementara pendekatan integratif memadukan dua. Ya, bisa saja di dalamnya ada tes mufradat, kemudian juga ada tes istima dan seterusnya. Ya, namanya pendekatan integratif. Nah, jadi pendekatan integratif ini sebenarnya koreksi terhadap kelemahan dalam tes diskrit. Karena tes diskrit tadi tentu ada kelemahan, ya, di mana jika tes diskrit pada hanya mengukur satu aspek kemampuan bahasa, maka tes integratif dia digabungkan, ia menggabungkan beberapa komponen di dalam tes itu. Ya, contohnya nih. Tapi lebih dari satu, kemampuannya integratif. Misalnya dalamnya ada menyusun kalimat, ada menafsirkan wacana, memahami bacaan. Contohnya, misal ratib al-kalimatil atiyah hatta takuna jumlatan kamilah. Ya, ini contohnya. Kemudian pertanyaan kedua, istami' ila nasl ati jayidan, thumma ajib anil as'ilatil atiyah. Kalau tadi menyusun kalimat, kemudian disuruh lagi mendengarkan dalam teks, kemudian menjawab pertanyaan. Jadi sudah mengintegrasikan dari komponen-komponen tersebut. Nah, yang keempat, pendekatan pragmatik. Ini kurang jelas kontrasnya. Pragmatik itu dalam komunikasi. Nah, ini benar. Nah, jadi apa bedanya nanti dengan pendekatan integratif? Dalam pendekatan pragmatik dan integratif itu sebenarnya sama-sama menggabungkan dua komponen. Cuma bedanya kalau tes integratif belum tentu pragmatik, meskipun tidak menutup kemungkinan bersifat pragmatik. Tetapi tes pragmatik sudah pasti integratif. Jadi dengan pengertian lain, tes bahasa pragmatik telah mempresentasikan unsur-unsur tes integratif. Ya, pragmatik ini lebih umum sifatnya daripada tes integratif. Kalau integratif mungkin dua unsur saja. Jadi makanya tes integratif belum tentu pragmatik, karena mungkin integratif hanya mengintegrasikan dua komponen bahasa, ada mufradatnya, ada menjawab pertanyaan bentuk esai tadi dan seterusnya. Jadi kalau tes pragmatik itu sifatnya umum, sudah mengintegrasikan, jadi sifatnya pragmatik.
Ya, makanya tes integratif belum tentu pragmatik, tetapi tes pragmatik sudah pasti integratif. Jadi tidak hanya satu komponen lagi, tapi bersifat pragmatik. Lalu yang terakhir ada namanya tes pendekatan komunikatif. Nah, ini bentuk-bentuk tes pragmatik. Ya, tes pragmatik itu bisa berbentuk dikte, dictation, ya, dikte, imla. Contoh tes imla itu kan berbagai macam ya. Ada bentuk tes close namanya, ada pemahaman parafrase. Ada menjawab pertanyaan atau question answering, ada bentuknya wawancara, ada bentuk menulis, ada berbentuk cerita, ada bentuk terjemahan. Nanti bentuk-bentuk tes bahasa kita pelajari lebih lanjut dalam materi kita anwa ikhtibar lughah ya, macam-macam tes bahasa. Jadi antum nanti diminta paham bentuk soal dan membuat soal bahkan. Jadi diminta bagaimana cara membuat soal berbahasa Arab untuk siswa. Bentuk kesan. Atau jelas kalau dikte itu kan silahkan tulis kembali apa yang saudara dengar. Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim misalnya, maka siswa diminta untuk menuliskan basmalah atau memindahkan kembali uktub ma qara'ta, silahkan tulis kembali apa yang kamu baca misalnya. Ya, terus ini yang kedua namanya tes close, ada bentuk tes close namanya ya. Tes close itu mengisi titik-titik. Pernah nggak lihat tes yang isi titik-titik di dalamnya? Blank, 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 ya. Nuktah, nuktah, nuktah. Muhammadun ilal madrasah. Maka pilihannya apa? A. Zahaba. Ba. Zahabat. Ya, contohnya Jim. Tadhabu terserah saya nanti dalam bentuk tesnya aba jim dalha. Nah, maka itu namanya tes close. Jadi ada tes yang dihilangkan, apakah itu berbentuk ABC atau tidak. Namanya tes close namanya. Mengisi titik-titik ya. Ada namanya pemahaman parafrase, memilih salah satu parafrase yang paling dari beberapa alternatif sedia. Ya, maknanya sesuai dengan wawancara ya. Kemudian menjawab pertanyaan, memilih jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan. Ajib as'ilatil atiyah. Ya, suruh siswa menjawab pertanyaan. Maka ini bentuk tes pragmatif. Atau wawancara mengenai peristiwa atau gambar. Ma ra'yuka ya Widya, masalah ya dalam wawancara. Ma ra'yuki an ikhtibar al-lugha. Coba Widya jelaskan apa itu disebut dengan tes bahasa. Nah, itu bentuk pertanyaan wawancara. Jadi bentuknya tes pragmatif karena dia bisa mencakup ya. Yang keenam menulis. Silahkan tuliskan dulu bercerita dan terjemah. Ini bentuk-bentuk tesnya. Jadi pendekatan dipakai apa nanti pendekatan namanya pendekatan pragmatik. Ya, karena tidak satu komponen lagi tapi sudah mencakup semuanya secara umum. Ya, ini bentuk-bentuk tes dengan pendekatan pragmatik.